Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Happy Moms? Kembali lagi di YouTube channel Bincang Dokter Desti dan Salma. Nah, hari ini yang berbeda karena biasanya Dokter Salma itu berdua sama Dokter Desti. Hari ini Iman yang bakal nemenin Dokter Desti. Nah, tentu saja tetap dengan pola yang sama, Dokter Desti dan juga Dokter Salma itu akan membahas informasi mengenai dunia kesehatan. Dan kali ini Iman dan juga Dokter Desti akan membahas tema mengenai cara penyimpanan dan juga pengolahan MPASI. Untuk Happy Moms di rumah, Ima ingatkan sebelum kita nonton untuk like, comment, share, dan juga subscribe channel kita. Yuk kita nonton ya. Hari ini mau bersama Dokter Desti. Mungkin netizen di rumah juga bingung, tumben kan biasanya berdua nih sama Dokter Salma, tapi hari ini beda karena hari ini Ima yang nemenin Dokter Desti. Dan hari ini juga Ima bakal bahas masalah MPASI bersama Dokter Desti. Kenapa sih dokter memilih tema itu? Ya, MPASI ini kan tema yang selalu menarik ya untuk dibahas karena ternyata menyiapkan atau memberikan MPASI itu perlu ilmu, perlu masukan. Kadang-kadang mama-mama, terutama mama yang baru punya anak pertama, sedikit kebingungan gitu. Oke. Ya, gimana? Nah, kebetulan kita udah beberapa episode ya. Nah, ini episode yang ketiga kita membahas mengenai MPASI. Bahkan kita sampai membuat 4 episode khusus untuk MPASI. Iya, karena saking pentingnya ya. Jadi kita pecah-pecah agar moms ada setiap episode itu ada penekanan kita membahasnya tentang apa. Oke. Nah dokter, langsung aja kita masuk ke pertanyaan yang pertama. Nah dokter, kan kadang-kadang Happy Moms itu bingung nih, mau ngasih anaknya MPASI, tapi tetap pengen kualitas dari makanan yang mereka kasih itu tetap terjaga. Gimana sih dokter aturan dan juga cara menyimpan MPASI itu sendiri? Iya, betul. Jadi pertama untuk persiapan MPASI itu kan kita ada 4 sebenarnya pilarnya ya. Oke. Yang pertama itu harus tepat waktu. Udah kita bahas di video pertama mengenai tepat waktu. Kemudian adekuat itu artinya komposisi, tekstur dan segala rupa tentang aturan kualitas MPASI dibahas di sana. Udah kita bahas di video kedua dan ketiga sebenarnya. Iya. Yang ketiga itu aman. Aman ini artinya MPASI itu harus higienis, bersih gitu ya, dan tetap terjaga nutrisinya saat pengolahan. Yang keempat responsif. Responsif itu bagaimana membuat anak itu menerima MPASI dengan baik. Salah satunya moms harus memikirkan harus lebih kreatif bagaimana menyiapkan menu-menu MPASI. Nah, jadi sesuai dengan tema hari ini, kita lebih fokus bagaimana pengolahan ya, mulai dari menyiapkan sampai dengan menyimpan MPASI. Nah, tadi maka udah tanya nih, gimana sih dokter biar kita itu tetap menjaga kualitas MPASI. Nah, jadi yang pertama karena higienitas itu ditekankan, yang pertama harus cuci tangan, ya. Cuci tangan, jadi tangan moms tetap bersih. Kemudian peralatan yang digunakan seperti ya talenan, gitu ya. Pisau itu juga dijaga kebersihannya. Kalau perlu talenan itu 2, satu untuk makanan yang basah, satu untuk yang kering. Gitu. Jangan yang kayak daging dicampur dengan buah gitu ya. Kemudian kalau misalnya nggak punya talenan ya kreatif ya, kita alasin sama plastik gitu. Nah, yang ketiga setelah diolah, biasanya kan setelah diolah moms menyimpan gitu ya. Menyimpan itu harus memilih alat penyimpannya itu yang baik, yaitu memang tempat menyimpan makanan, food container. Container di mana biasanya kan plastik ya. Food container itu harus BPA free, artinya tidak mengandung zat-zat yang dari plastik yang bisa larut ke dalam makanan sehingga mengganggu metabolisme atau malah istilahnya itu karsinogenik ya. Bisa menyebabkan keganasan. Yang ketiga, masih makanannya, wadah makanan itu harus kalau bisa di freezer, bisa juga di freezer. Lebih baik lagi kalau bisa dipakai langsung dipanaskan. Gitu. Nah, kemudian setelah memilih tempatnya yang baik, jika kita misalnya moms ini kan suka bingung nih ya, apa menunya bisa berubah-ubah banget, kadang-kadang bikinnya banyak gitu ya. Karena nafsu anak makan mulai banyak, besar, jadi membuat makanannya banyak MPASI-nya, jadi perlu disimpan. Nah, simpannya itu kalau misalnya di tempat yang suhunya stabil, artinya di mana suhu yang stabil di freezer, biasanya lebih dari 85 atau 18 derajat. Nah, menarik dokter. Simpan di dalam freezer terus mau diolah lagi itu apa
nutrisi dari makanan itu sendiri, dokter? Nah iya, sebenarnya kalau stabil ya suhunya, disimpan di freezer, nggak pernah mati lampu mungkin ya. Jadi dia bisa bertahan sampai 1 bulan sebenarnya. Tapi sebaiknya Mams ya, makanan itu tetap diolah per hari gitu. Kalau misalnya di freezer nggak bisa, ya terpaksa di bawah ya, di kulkas bagian bawah. Tapi itu nggak lama, biasanya cuma 1 hari nyimpannya gitu. Jadi nggak lama ya, dokter? Jadi cuma sebentar. Kalau sudah dikeluarkan ya dari lemari es, itu nggak boleh disimpan lagi. Jadi dia harus dimasak, terus kalau nggak habis ya udah terpaksa dibuang. Nanti buat wadah-wadah kecil gitu. Jadi kalau bisa nanti sekali makan atau sehari. Kalau sehari boleh, nanti sehari makanan beku di freezer diturunkan, nanti dipanaskannya diambil separuh misalnya. Kalau separuhnya lagi sore gitu. Iya. Oh jadi tipsnya tadi dari dokter Desti untuk happy moms di rumah, jadi dimasukkan dalam wadah-wadah kecil. Jadi sekali makan diturunin, sekali makan diturunin. Gitu. Jadi nggak mubazir gitu ya, dokter. Dan mamanya juga punya waktu luang yang lebih banyak ya, nggak? Iya benar. Sibuk di dapur kan, masak terus. Ya, lanjut dokter Desti. Nah, dokter Desti juga tadi udah ngejelasin kan masalah makanan yang udah dibekukan, kira-kira ada perubahan nutrisi atau enggak. Nah, gimana dokter? Kalau misalnya sudah kita bekukan, terus kita turunkan kan ke kulkas bagian bawah, itu cara mengolah makanan beku itu sendiri seperti apa, dokter? Iya, jadi setelah disimpan, misalnya disimpan beku di dalam keadaan beku, biasanya ini mams yang bekerja gitu ya. Kalau bekerja biasanya malam hari yang dari freezer tadi diturunkan di kulkas yang bawah. Jadi pada saat besok pagi saat mau dipakai atau mau dimasak itu udah nggak beku lagi. Udah nggak beku lagi. Tadi udah disiapkan per hari atau per sekali makan ya. Kalau per hari kita ambil nih porsinya sesuai porsi usia tadi ya, porsi anak kita ambil. Nah kemudian, macam-macam. Kalau yang punya microwave boleh pakai microwave memanaskannya. Kalau nggak punya pakai rice cooker, yang di bawahnya nasi, di atasnya nanti ditaruh makanannya. Jadi cukup sebentar aja gitu, nanti kalau udah mencair dan cukup hangat ya boleh dipakai. Atau mau pakai di tim juga, pakai misalnya pakai panci diisi air, kemudian pakai wadah yang anti panas atau istilahnya itu merek apa sih? Zaman dulu ya lupa saya. Jadi dimasukkan, kemudian diaduk, jadi dia kayak tim ya. Kemudian bisa juga kalau misalnya makanannya tadi cukup kental, biasa aja kayak kita merebus dengan air sedikit, dimasukin MPASI-nya, diratakan agar tidak angus ya. Gitu. Jadi gitu ya dokter. Kemudian setelah dipanaskan tadi ya tunggu. Nah sebelum mengolah tadi harusnya mams memastikan nih makanan yang sudah dibekukan tadi kemudian dipindahkan ke kulkas bawah itu tidak basi. Dicek dulu nih aromanya atau teksturnya gitu ya. Nah tapi setelah disiapkan boleh dirasain. Kalau ada rasanya ada yang nggak pas ya boleh disesuaikan lah ya agar anaknya jadi suka gitu. Nah dokter, kita mulai jawab nih pertanyaan-pertanyaan dari netizen. Hari ini ada pertanyaan dari dino.scr. Sore dokter, mau tanya apakah boleh menyimpan MPASI dalam Magicom dan bagaimana cara memanaskan MPASI yang telah dibekukan? Oh ya tadi udah ya dari bahas. Kalau menyimpan di Magicom mungkin untuk seharian gitu ya, tidak dianjurkan sih ya. Nanti soalnya kan bisa kering ya, bisa kering, kemudian terlalu lama panas, kandungan nutrisinya bisa rusak. Gitu. Nah, kalau sudah dikeluarkan tadi, misalnya udah nih dipanaskan sebentar di Magicom tadi ya, di Magicom dipanaskan, terus dikeluarkan, itu kan umurnya cuma sekitar 2 jam atau 3 jam lebih lah ya. Jadi kalau udah lebih dari 2 jam jangan dipakai lagi. Nah, makanya nanti mengeluarkan itu per kali makan gitu. Per kali makan dari freezer untuk per hari, dari bawah kulkas itu untuk per kali makan dihangatkannya. Pokoknya kalau mau makan baru diangetin gitu aja. Berusaha membuat bayi itu selalu mendapatkan makanan yang segar gitu. Iya benar. Walaupun memang dibekukan sebelumnya, jangan udah dibekukan di Magicom berlama-lama. Iya benar. Gitu. Gak usah aja baby dokter, kita aja tetap pengen makanan yang fresh yang enak gitu kan. Iya, kalau maunya ada waktu sebaiknya menyiapkannya per hari memang. Iya benar. Nah dokter, ini lagi
pertanyaan dari Vita Yudhistira. Tanya, assalamualaikum dokter, mau tanya kandungan gizi yang dimasak melalui slow cooker itu bagaimana dokter? Kandungan gizinya berkurang atau enggak? Oke, jadi sekarang ini kan untuk mempermudah moms di rumah itu kan ada slow cooker ya. Di situ memang jadi dia dengan suhu yang rendah dan stabil ya. Jadi membuat daging gitu ya, kacang-kacangan yang harusnya dimasak biasanya lama gitu ya, lebih lunak memang. Iya. Saya sih sebenarnya kalau untuk protein dan protein hewani atau nabati biasanya nggak gampang rusak ya dengan pemanasan. Tapi kalau sayur itu gampang sekali vitaminnya rusak. Jadi kalau misalnya dia terlalu lama, sebaiknya ya kalau menurut saya jadi tidak langsung sekali cemplung semua. Jadi yang misalnya beras tadi sebagai buburnya, kemudian protein hewani, protein nabati bersama-sama masaknya. Nah sayurnya terakhir masuknya. Jadi pas mau diangetin itu baru dimasukin sayur gitu dokter? Atau kayak berapa, dia kan biasanya kalau slow cooker kan lama ya, beberapa jam gitu ya. Jadi kira-kira lah misalnya sejam terakhir baru atau setengah jam terakhir baru sayur gitu. Karena kan nanti juga bisa disaring lagi kan kalau misalnya bayinya yang 6 bulan. Benar, jadi makanannya tuh masih bertekstur gitu kalau misalnya untuk bayi yang udah agak besar gitu ya dokter, kalau misalnya mau dimasukin sayur. Nah lanjut dokter, ini katanya dari Aji Gue 86. Sore dokter, mau tanya, terkadang saya masih bingung bagaimana cara kita melihat masakan yang kita berikan ke bayi yang sedang MPASI ini nutrisinya sudah seimbang dan terpenuhi atau belum? Iya, ini memang agak sulit ya menentukan kualitas kita itu. Misalnya protein ini kan ada takaran-takarannya sebenarnya. Target kita kemarin itu sekitar kalau bayi baru mulai makan itu kan 125 kilokalori gitu ya. Nah itu gimana sih nentuinnya? Ya kan? Susah juga ya. Memang moms ingat ya, kita nggak bisa langsung ngasih bayi itu makan sesuai keinginan kita nih harus habis satu makan. Padahal bayi baru mulai makan. Mulai makan itu biasanya 2 sendok orang dewasa pun udah cukup tuh. Kaget nanti perutnya. Iya, jadi pelan-pelan dinaikkan sesuai dengan kemampuan bayi. Nah, tapi kita juga sebagai ibu harus tahu nih, kira-kira berapa kebutuhan. Kebutuhan memang nggak langsung hafal ya. Jadi kurang lebih itu kalau yang baru-baru 6 bulan sekitar 30 gram proteinnya gitu ya. 30 gram itu gimana sih? Di daging, gimana sih di ikan gitu ya. Jadi memang sepotong kecil ya, sepotong kecil. Nanti moms kalau masih belum bisa, ada baiknya sih ya beli timbangan makanan. Jadi moms melatih mata. Melatih mata ini 35 atau 50 gram lah ya. Biasanya kita bikin 50 gram gitu. 50 gram itu segede apa sih daging? Nah, jadi dia sepotongnya gimana gitu ya. Jadi mam nggak apa-apa. Untuk pertama apalagi yang baru-baru mulai MPASI ya, coba membeli timbangan. Jadi timbangan. Nanti lama-lama mata langsung terbiasa. Oh, daging itu segini. 500 gram begini. 500 gram itu setengah. Itu buat bapaknya. Buat bapaknya benar 50 gram. Iya gitu. Jadi maksudnya kita kembali ke komposisi kayak yang video kedua bahwa memulai MPASI itu sebaiknya dengan menu dengan komposisi yang lengkap atau karbohidrat tadi, ada karbohidrat, ada protein hewani, ada protein nabati. Jadi kadang lupa tuh nabati biasanya, hewani dikasih, tapi yang nabati enggak. Nabati itu bentuknya kacang-kacangan, ada tahu, tempe gitu ya. Nah, seberapa banyaknya itu dinaikkan bertahap aja, ya. Kalau memang mau tepat banget, sebenarnya ada tabelnya, mas boleh searching lah ya, cari tabel komposisi MPASI yang bisa di situ. Rata-rata kalau baru dari 6 bulan sekitar 30-40 gram. Masih sedikit ya dokter.